artinya naskah laut mati dalam bahasa Ibrani, naskah Masoretik dalam bahasa Ibrani. Naskah laut mati berasal dari abad kedua sebelum Masehi, naskah Masoretik berasal dari abad 10 setelah Masehi, dan naskah Samaria itu satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, meskipun naskahnya tentu tidak setua komunitas yang kita kenal, itu juga disebutkan Iska. Tanggapan Dr. Bambang Nursena atas pro kontra film His Only Son. Pada pihak lain, ada fakta yang harus diungkapkan, bahwa putra Ibrahim yang nyaris dikorbankan Iska itu bukan sekedar pandangan agama Kristen, tetapi pandangan sejarah lebih dari satu agama. Minimum bisa saya sampaikan, yang pertama adalah agama Yahudi, yang berdasarkan Taurat yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang beragama Yahudi, disebutkan dalam Sefer Beresit 22 ayat 2, jelas di situ adalah Iska. Naskah kuno manapun menyebut itu adalah Iska. Misalnya, naskah yang paling kuno yang ditemukan di Gua Keempat yang dikenal dengan naskah-naskah laut mati atau The Dead Sea Scroll. Dalam tayangan saya beberapa minggu lalu, sudah saya buktikan bahwa di situ terungkap bahwa yang nyaris dikorbankan adalah Iska. Sampai naskah Masoretik yang menjadi standar dari naskah terlengkap dari abad 9 Masehi sampai abad ke-11 itu adalah Iska. Ketika kekristenan mewarisi Taurat yang sama ini, yang kita sebut dengan Perjanjian Lama, tentu Taurat dengan kitab nabi-nabi dan kitab-kitab suci yang lain, itu juga dikatakan Iska. Ada satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, yaitu orang-orang Samaritan atau orang-orang Samaria. Di sana juga mereka memiliki Torah Somron, Taurat Samaria. Di situ juga disebutkan Iska. Artinya naskah laut mati dalam bahasa Ibrani, naskah Masoretik dalam bahasa Ibrani. Naskah laut mati berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Naskah Masoretik berasal dari abad 10 setelah Masehi. Dan naskah Samaria itu satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, meskipun naskahnya tentu tidak setua komunitas yang kita kenal, itu juga disebutkan Iska. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan, Khahna et binecha et yehideka aser ahabta et yitsak wilehleka el eret hamuria. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Iska, dan bawalah dia ke tanah Muria. Satu-satunya perbedaan hanyalah pada kata-kata wilehleka el eret hamuria. Pada naskah Taurat Samaria dibaca wilehleka el eret hamuri, dan muri ini diartikan dengan gerisim, berbeda dengan versi Yahudi yaitu Yerusalem. Tapi tentang nama Iska, naskah tua Ibrani manapun juga itu adalah sama. Jadi yang pertama itu adalah naskah Ibraninya, di sana semuanya sama. Yang ketiga, ada 3 agama dari zaman yang berbeda-beda, yang keyakinannya juga berbeda. Mereka sama-sama menyembah pada satu Tuhan, yaitu Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tetapi orang Yahudi percaya bahwa Musa telah memberikan tempat yang nantinya itu adalah dikenal dengan Yerusalem. Tatkala kakek moyangnya yaitu Abraham bertemu dengan Melkisedek, yang dalam tafsir Yahudi disebut sebagai Sem, imam pertama di dalam hukum Nuh atau Sefa Misfot bin Noah, itu adalah Yerusalem yang dikenal dengan tanah Muria. Sementara orang Samaria yang menolak eksistensi kota suci Yerusalem menafsirkannya sebagai Gerisim yang berada di Nablus, wilayah Palestina sekarang. Jadi 3 agama yang berbeda. Satunya percaya Yesus sebagai Mesias, yaitu Kristen. Satunya tidak percaya. Satunya tidak percaya Yerusalem sebagai tempat suci mereka. Tapi ketiga-kitanya mengatakan Iska. Yang kedua, ini juga diperkuat lagi dengan bukti yang ketiga. Naskah-naskah kuno manapun juga dalam terjemahan. Dan terjemahan itu dilakukan baik orang Yahudi, orang Kristen, dalam sepanjang sejarahnya.
Misalnya dalam terjemahan bahasa Aram, banyak naskah yang diterjemahkan dalam bahasa Aram, misalnya Targum, baik Targum Onkelos, Targum Yerusalmi, Targum Neofiti, semuanya mengatakan Iska, dan itu dibaca oleh orang-orang Yahudi. Ketika kekristenan muncul, kekristenan mewarisi warisan besar Yahudi Helenik di Alexandria yang dikenal dengan Septuaginta dalam bahasa Yunani. Di sana juga dikatakan Iska. Ketika naskah Latin pertama kali diterjemahkan yang dikenal dengan Old Latin atau Vetus Latina, kurang lebih dari tahun 120 setelah Masehi, di sana juga Iska. Lalu naskah di dalam bahasa Aramaik tapi terbitan Kristen, misalnya Old Syriac, Vetus Syria, dan satunya lagi Pesito atau Pesita, di sana juga dikatakan Iska. Jadi artinya problem ini bukan problem agama-agama kuno dengan naskah-naskah kuno yang usianya ribuan tahun, tapi sesungguhnya adalah problem dalam umat Islam. Karena itu harapan saya melalui pertemuan singkat ini, sekaligus saya ingin mengajak marilah kita beragama secara dewasa. Kita tidak boleh memaksakan sudut pandang agama kita, apalagi di ranah publik di mana Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat majemuk, dan para leluhur bangsa ini telah mewariskan kepada kita sesanti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah saudara-saudara, karena itu pemaksaan pandangan agama tertentu ke ruang publik ini benar-benar bertentangan dengan nafas Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila kita sebagai dasar negara. Bung Karno ketika genting-gentingnya agresi, ketika Belanda masih terus mengincar kedaulatan Indonesia yang baru diproklamirkan pada tahun 1945, ketika itu di Jogja, Bung Karno sempat masuk ke satu gereja GPIB yang disebut GPIB Margoyudan. Dalam catatan media saat itu, Bung Karno sempat mengemukakan harapannya kepada masyarakat Indonesia yang baru merdeka. Apapun agamamu, Islam, Kristen, dan agama Hindu, Buddha, tetapi sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing. Artinya memilih Kristen, memilih Islam, memilih Hindu, memilih Buddha, itu adalah urusan yang sangat personal. Tetapi negara tidak bisa didirikan di atas satu agama tertentu. Itulah hakikat daripada pilihan kita, ideologi negara, dasar negara kita, yaitu Pancasila yang dibangun di atas fakta kemajemukan masyarakat kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah living reality, kenyataan hidup selama berabad-abad, dan itu yang mencirikan keindonesiaan kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita beriman dengan sentosa pilihan kita masing-masing. Sentosakah engkau dengan pilihan agamamu? Jangan meminta bantuan negara untuk nyetop peredaran sebuah film. Setiap masyarakat Indonesia apapun agamanya berhak mendapatkan tontonan sekaligus tuntunan dari imannya. Apalagi film ini tidak hanya berbicara tentang sudut pandang satu agama yaitu kekristenan, tapi lebih merupakan sudut pandang sejarah agama-agama tua, seperti naskah-naskah tua mulai dari naskah Dead Sea Scrolls sebelum Masehi sampai naskah terbaru. Tidak ada kontroversi di sana. Selesaikan kontroversi tafsirmu tentang Ismail dan Ishak, dan jangan memaksakan pandanganmu ke ruang publik. Semoga harapan saya dari Istanbul, dari tempat di mana perjumpaan agama-agama besar ini juga pernah terjadi, itu bisa menjadi rujukan bagi kita untuk kita semakin bijak dan arif dalam menyikapi perbedaan. Salam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Terima kasih.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menegaskan kepada kita tanpa harus mengulangi lagi apa yang dibahas oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, karena menurut saya sudah sangat komplit, lengkap, dan utuh. Tetapi ingin saya sampaikan beberapa catatan penting yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Menurut perspektif Alkitab, bahwa memang yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham adalah mempersembahkan anaknya yang dilahirkan oleh ibunda Sarah, yaitu Ishak. Itu jelas terlihat di dalam Kejadian 22 ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 7, ayat 9. Berulang-ulang kronologi cerita itu jelas bahwa yang akan dipersembahkan oleh Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Kalau memang saudara-saudara kita seperti Bapak Aceh Hasan Syadzili ini bersama dengan yang seiman dengannya memiliki perbedaan tafsir, perbedaan data, silahkan saja kita menghargai keperbedaan itu. Dan kami orang-orang Kristen dewasa dalam beragama, kalau misalnya nanti ada dibuat film versi saudara kita Islam, kita akan menonton dan kita akan menyimak. Tentu hal itu tidak akan mendegradasi, akan membuat merosot iman kami kepada Tuhan di dalam konteks dasar dan fakta Alkitab. Kita hargai keperbedaan itu tanpa harus terjerumus di mana iman kita jadi tercemar atau terkontaminasi. Tidak akan demikian. Karena kita belajar dewasa dalam menyikapi keperbedaan. Dan saya ingin tegaskan, kita di Indonesia ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kenapa kami orang-orang Kristen yakin dan percaya bahwa memang Ishak yang akan dikorbankan oleh Abraham? Karena yang fakta Alkitab berkata demikian. Bahkan untuk memastikan hal itu, Kejadian 21 ayat 8 sampai 21 itu bercerita tentang bagaimana Hagar dan Ismail telah diusir, telah pergi meninggalkan Abraham, Sarah, dan Ishak. Kalau memang sudah diusir dan pergi, maka tidak mungkin lagi Ismail yang dipersembahkan. Dan faktanya memang namanya eksplisit, jelas terang-menerang disebutkan bahwa Ishaklah yang dipersembahkan. Bahkan seperti saya katakan tadi, berulang-ulang di dalam Kejadian 22 ayat 2, ayat 3, ayat 6, ayat 7, ayat 9, nama Ishak terus-menerus diulang. Membuktikan sampai nanti Abraham siap untuk mempersembahkan anaknya, bahwa yang akan dipersembahkan itu adalah Ishak dan bukan Ismail. Itu fakta historis, fakta sejarah, dan fakta Alkitab. Tetapi ada juga orang yang ngeles dengan berkata begini. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini disebutkan anakmu yang tunggal, berarti tidak ada anak yang lain. Nah, kemudian orang yang suka usil mengutip 1 Tawarik 1 ayat 28. Dikatakan begini, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Kalau begitu, kontradiksi dong, bertentangan dong firman Tuhannya. Dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat 2, anakmu yang tunggal. Tapi ternyata 1 Tawarik 1 ayat 28, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Berarti bukan tunggal. Pengertian anakmu yang tunggal yang ini tegaskan di situ bukan menafikan, bukan meniadakan anaknya Ismail. Tapi konteks dalam ikatan perjanjian sebelum Abraham melenceng dan menyimpang atas usul Sarah karena merasa tidak akan tergenapi lagi janji Tuhan melalui Sarah karena sudah menopause.
dan sudah tua, maka dia mengusulkan supaya Abraham menghampiri Hagar hambanya dan memberikan keturunan kepada Sarah. Itu bukan dalam rencana Allah sebelumnya. Allah menjanjikan kepada Abraham, keturunanmu akan sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi lautan. Itu sebelum adanya kekeliruan dan kesalahan karena keraguan akan firman Tuhan oleh Abraham dan Sarai pada awalnya. Janji itu tidak ada kepada Hagar dan Ismail. Janji itu ada kepada Abraham dan istrinya Sarah, dan siapa yang dilahirkan oleh Sarah bagi Abraham, itulah yang menjadi anak perjanjian yang akan meneruskan keturunan yang menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dan nanti dari Abraham, Ishak, Yakub, dari Yakub 12 suku Israel, salah satu suku Yehuda, dari suku Yehuda nanti turun Isai, Daud, terus sampai kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus, anak dari Maria. Itu maksudnya penekanannya, bukan membohongi atau mendustai bahwa Ismail itu bukan anak Abraham, tidak. Tetapi ungkapan anaknya yang tunggal itu fokus kepada ikatan perjanjian yang dibuat oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya dari Sarah, bukan dari Ismail. Memang secara fisik, secara jasmani dalam konteks berkat-berkat di dunia ini, Ismail juga diberkati. Tapi berkat rohani ikatan perjanjian di dalam kitab Galatia disebut bukan kepada keturunan-keturunanmu seolah-olah banyak keturunan, tapi hanya kepada keturunanmu, artinya dari Abraham ke Ishak, Yakub, 12 suku Israel, nanti dari Yehuda muncul Mesias, yaitu Yesus Kristus.